Yakin langsung identity reveal? Halo guys, kembali di cara dengan breakdown episode 10 Ultraman Omega. Sorry ya kalau agak telat. Asli ini karena terlalu excited ke Omega Vagenes Armor sama Sugukon kemarin sih. Dan sesuai sinopsis, di sini Soroto sama Kose bakalan berantem ya guys. Awalnya kita kira ini bakalan yang serius sampai berkonflik, ternyata nih berantemnya cuma kayak anak-anak doang. Yang mana mereka akan diliput oleh seorang video editor bernama Maki, namun tetap harus bisa menjaga rahasia dan berhadapan dengan Kaiju Demaga. Gila, Soroto hampir mau identity reveal loh. Walaupun di sini gue yakin Maki ini tetap gak bakalan bocorin ke yang lain juga ya. Jadi ini dia breakdown episode 10 dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan kedatangan video editor yaitu Maki yang ingin melakukan liputan khusus terhadap Soroto dan Kosei mengenai kaiju. Harusnya dia tahu dari Ayune deh. Meskipun di sini Kosei sempat nolak, tapi sama Soroto mah mau-mau aja. Kayaknya seru tuh. Sehingga mereka pun setuju kemudian melakukan liputan khusus ini. Langsung ke opening, dan judul untuk episode 10 adalah mereka diliput. Pokoknya kemana-mana Soroto sama Kosei bakalan diikutin kamera mulu ya. Pas lagi kerja, lagi makan, Kosei mau ke kamar mandi aja sampai diikutin loh. Ya kemudian Makine pun menanyakan apa hubungan dari mereka berdua. Cuma jawaban Soroto sama Kosei gitulah. Ini jawabannya Soroto emang terlalu jujur banget sih. Setelah itu mereka mendapatkan info mengenai kemunculan kaiju dan segera menuju ke sana. Wah, Soroto mau main langsung berubah aja dong. Terus sebelum berubah minimal ngeliat sekitar dulu kek. Walaupun Makine sempat bingung, untungnya gak ketahuan. Yang mana kaiju yang muncul merupakan Demaga dan langsung mengacaukan sekitar. Karena Soroto sama Kosei juga lagi direkam di sini, mau gak mau harus yang hati-hati banget ya guys. Sehingga Soroto berubah menjadi Omega dan Kosei mensummon Torai Garot. Tapi ternyata Demaga ini udah balik ke bawah tanah aja ya. Dari video yang direkam barusan, Makine kayak udah mulai curiga sesuatu gitu. Apalagi ngeliat Soroto sama Kosei sempat adu cekcok kayak udah kelihatan jelas banget loh. Wah, sampai gudang lebih adu mulut lagi. Soroto pengen nolong Makine, Kosei pengen jaga identitas biar gak ketahuan. Ngerinya sih kalau sampai Soroto ditahan pemerintah ya guys. Jadi sementara ini mereka kayak selek-selek dulu. Ngelihat ada yang beda, Makine langsung telepon Ayune lah. Kayaknya mereka memang ada sesuatu yang disembunyiin deh. Namun setelah Soroto dan Kosei mendengar tujuan Makine melakukan liputan khusus agar orang bisa mengetahui bencana kaiju, dan ditambah Makine juga janji gak bakalan bocorin, di sini Soroto kayak pengen mulai ngasih tahu yang sebenarnya ya. Yakin nih, Ayune aja belum tahu. Namun tiba-tiba Demaga kembali muncul dan Soroto bersama Kosei segera menuju ke sana. Ya secara battle di sini Omega cukup kerepotan sih. Ini udah kayak Blazer lawan Taganula dulu loh, kepanasan mulu. Melihat Makine ada di sana, Soroto pun langsung melindunginya. Terus Kosei sempat summon Rekines juga, yang bisa dibilang itu jurusnya malah ngebuff Demaga ya. Sehingga Omega memilih berubah menggunakan Rekines Armor, kemudian berusaha mengcounter maupun menyerang Demaga, dan pada akhirnya kaiju ini berhasil dikalahkan. Habis dari battle barusan di sini Soroto sama Kosei kayak udah mulai baikan gitu ya guys, saling melengkapi lah. Tapi selang beberapa hari tiba-tiba Makine malah pengen neliti tentang Omega loh, malah jadi ngefans sama Omega banget. Walaupun liputan khusus kemarin kayak berasa agak sia-sia, at least mereka bisa dapat biskuit kaleng ya. Itu merek Monde gak sih? Dan episode 10 pun selesai. Oke, meskipun di sini scene berantem Soroto sama Kosei gak berkonflik kayak kita pikirin dan malah lebih mirip anak-anak, jujur ini masih tergolong enjoyable ya guys. Gak terlalu berdampak ke next episode juga. Orang di ending tadi mereka udah baikan. Terus ceritanya belum terlalu nyinggung benang merah, dalam arti nih episode filler sih. Tapi gitu-gitu di beberapa momen bisa jadi foreshadow juga loh. Terutama di scene Soroto nyinggung pengen ngasih tahu yang sebenarnya ke Ayune ya. Sumpah tuh kata-kata Soroto dapet banget weh. Dan pas Kosei bilang Soroto bisa jadi nanti malah ditangkap pemerintah tuh udah kayak Deunamis aja ya guys. Wah, jangan sampai sih. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, Maki Arakawa menjadi special guest di episode 10 sebagai video editor atau jurnalis. Diperankan oleh Seira Nagashima, dan untuk karakternya nih menarik loh. Kayak dia kemana-mana bawa kamera, kadang bisa ngomong sendiri, namun tetap berusaha menolong orang agar bisa mengetahui tentang bencana kaiju.
Pas dilindungi Omega, dia endingnya malah klepek-klepek jadi fans Omega ya. Dan kalau kita sempat perhatiin proposal bencana Kaiju Maki ini, sebenarnya tuh ada Easter egg tersendiri sih. Yang mana di tulisannya di situ ada nama ide sama Arashi dari Katokuta ya guys. Kenapa yang nyadar cuma orang Jepang doang? Karena tuh tulisannya gak ditranslate juga. Gimana kita bisa tahu? Wah, buat special guest episode Sabtu ini nanti ada Kapten NDF ya. Yang dua, Sorato dan Kosei berantem. Ini mah berantemnya kayak anak-anak banget. Dan awal mulanya juga karena mereka ngebiarin Demaga kabur. Akhirnya udah mulai ada cekcok ya guys. Sorato sama Kosei saling nyalahin gitu. Tapi setelah mereka tahu tujuan Makine itu buat ngebantu orang, dari situ mereka udah mulai ada niat buat baikan lagi ya. Makanya di ending habis ngalahin Demaga tuh udah waktunya mereka baikan. Jadi seperti yang sedikit gue singgung tadi, harusnya buat episode 11 sama 12 gak yang terlalu berdampak banget deh. Orang Sorato sama Kosei udah baikan. Kecuali kalau tadi mereka endingnya masih cekcok, itu udah pasti bakalan nyambung ke next episode sih. Yang tiga, Identity Reveal. Gila, baru episode 10 udah mau identity reveal aja loh. Apalagi orang yang mau dikasih tahu itu baru kenal berapa hari doang. Yang mana Sorato berencana menceritakan yang sebenarnya kepada Makine. Walaupun di sini Makine udah janji tetap bakalan tutup mulut ya. Wah, kalau tadi Demaga gak balik tuh Sorato pasti identity reveal sih. Aku sebenarnya raksasa barusan, nama asliku bukan Okida Sorato tapi Omega. Kayaknya nanti pas sama Ayune pun gitu juga kali. Cuma dibandingin Maki kadang malah lebih takut identity reveal ke Ayune ya guys. Yakin nih Ayune bisa simpan rahasia. Takutnya kalau rumor dulu yang Ayune double agent beneran bahaya banget. Secara gak langsung kata-kata Kosei yang Sorato bisa jadi bakalan ditangkap sama pemerintah beneran loh. Malah dijadiin eksperimen pula. Yang keempat, Rekine sama Trigaron kok berantem juga. Ya seperti yang bisa kita lihat, ternyata di dalam tas Kosei Rekine sama Trigaron ini sempat berantem ya. Dan kenapa mereka bisa sampai berantem pun gak tahu juga. Kalau ngambil contoh dari spin-off Regulus kemarin mungkin bisa kayak Force Tuban kali. Karena naga sama harimau tuh kadang gak akur. Apakah ini bakalan berdampak buat next episode atau sekedar buat lucu-lucuan doang, kita lihat lah. Toh Sorato sama Kosei tadi juga berantem. Yang kelima, Demaga comeback. Ya setelah Blazar kemarin Demaga sempat muncul di episode 10 ini. Dan perannya sekedar jadi kaiju mingguan doang sih. Yang mana Demaga tiba-tiba muncul kemudian mengacaukan sekitar. Kurang lebih ini mirip kayak gue bilang kemarin ya. Tapi dibandingin Demaga sebelumnya, jujur yang di Omega berasa di buff gitu loh. Perasaan Demaga gak sampai begini deh. Kayak balik ke bawah tanah pakai lava, Molten Iron Heat Ray-nya bisa ngeleleh. Dan untuk jurus barunya tadi ada Heat Absorption ya guys. Demaga bisa menyerap api untuk memperkuat diri maupun membuat tubuhnya menjadi panas. Namun meskipun Omega dan Rekine sempat kerepotan, pada akhirnya Demaga tetap berhasil dikalahkan. Itu nanti Graham sama Leodo Sabtu ini bakalan di buff juga kah? Asli tuh jurus lavanya Demaga emang improve banget ya. Kalau Mbak Subur kepikiran pengen nambah jenis baru Demaga kayaknya bisa deh. Tahu-taunya ntar ada EX Demaga mirip kayak EX Wrecking, waduh. Hey guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 10 dari Ultraman Omega. Episode filler sebelum melawan Mid Boss. Karena di episode 11 nanti bakalan muncul di 3 kaiju ya. Kayak Leodo, Grime, terus LD Chimera. Wah kalau Leodo nanti gimana tuh? Dia antara dikalahin sama Omega atau enggak diserap LD Chimera kali. Kalau Grime itu dari mainan udah cukup jelas sih. Jadi tumbal buat Mid Boss ya guys. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan ataupun yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye.